Subhanallah. Belum lama ini, pemerintah Arab Saudi telah membongkar makam ulama karismatik Indonesia, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, dan sejumlah makam lainnya di pemakaman Malah Makkah. Diketahui dahulu, Kiai Maimun atau kerap disapa Mbah Mon ini wafat saat beribadah haji di Tanah Suci Makkah pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019. Mbah Mon juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang. Ia juga merupakan mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Setelah wafat, jenazah Mbah Mon lantas dimakamkan di pemakaman mulia, yaitu di pemakaman Malah. Di pemakaman Malah ini memang banyak sekali makam-makam jamaah haji Indonesia yang dulu wafat di Makkah. Jika dihitung, berarti Mbah Mon sudah wafat lebih dari 4 tahun yang lalu. Seperti tradisi yang biasa dilakukan, pemerintah Arab Saudi akan membongkar makam-makam yang sudah lama untuk digunakan, menguburkan jenazah baru lagi. Pembongkaran ini biasa dilakukan setiap 3 atau 4 tahun sekali karena luas lahan pemakaman di pemakaman Malah ini cukup terbatas. Pembongkaran makam ini tidak pandang bulu, mau itu kiai, ulama, pejabat raja, semuanya akan dibongkar dan tulang belulangnya akan dipindah ke tempat lain. Kecuali bila setelah dibongkar nanti jenazahnya masih utuh, maka jenazahnya tidak jadi dipindahkan. Sedangkan jenazah yang diketahui sudah hancur, maka kemudian dipindahkan ke pemakaman lain di luar. Malah menakjubkannya, saat makam Mbah Mon ini dibongkar, jenazahnya terlihat masih utuh dan berbau wangi. Kejadian ini lantas membuat penggali kubur dan beberapa orang yang menyaksikannya heran dan takjub, pasalnya seluruh bagian tubuh Mbah Mon masih utuh, tanpa ada cacat sama sekali. Karena diketahui masih utuh, jenazah Mbah Mon akhirnya tetap dimakamkan di Malah dan tidak jadi dipindahkan. Peristiwa menakjubkan ini lantas dikonfirmasi langsung oleh Gus Rifkil Muslim Suyuti kepada petugas makam di Malah atas nama Muhammad Ali. Berikut cuplikan video kesaksian petugas makam yang melihat jenazah Mbah Mon masih utuh saat dibongkar. Maimun Zubair. Inilah kondisi saat makam Kiai Haji Maimun Zubair dibongkar, lalu dipindahkan dalam keadaan utuh. Bahkan jasadnya beraroma wangi. Ya Allah, semoga jenazah beliau dimasukkan ke surganya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sungguh mulia sekali sosok Kiai Haji Maimun Zubair ini sehingga memperoleh derajat mulia di alam kubur. Perlu diketahui bahwa dahulu saat detik-detik jelang meninggalnya Mbah Mon, sekitar hampir 3 nos malam, beliau minta wudhu untuk kemudian melaksanakan sholat tahajud. Namun setelah itu Mbah Mon langsung lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 4 pagi. Mbah Mon diketahui telah menyelesaikan prosesi ibadah umroh, bahkan sehari-hari sejak tiba di Tanah Suci. Beliau selalu giat sholat berjamaah di Masjidil Haram. Setelah wafatnya Mbah Mon, dari pihak keluarga lantas menghendaki Kiai Haji Maimun Zubair dikuburkan di Tanah Suci. Jenazah beliau kemudian disalatkan di Masjidil Haram Makkah seusai waktu zuhur dan dimakamkan di kompleks pemakaman Malah, kota Makkah. Saat prosesi pemakaman, banyak sekali orang-orang yang menghantar Mbah Mon ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan kabar wafatnya beliau membuat sedih seluruh santri-santri beliau, keluarga beliau, bahkan seluruh umat muslim di Indonesia. Perlu diketahui, Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok ulama yang lahir di Rembang tanggal 28 September 28. Beliau ini merupakan putra dari Kiai Zubair, yaitu seorang ulama yang alim dan faqih. Dahulu Mbah Maimun ini pernah belajar di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1945. Sewaktu usianya 21 tahun, Mbah Mon juga sempat belajar ke kota suci Makkah untuk mengaji kepada ulama-ulama besar di sana. Di antara guru-guru beliau adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Mashhad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali, dan beberapa ulama lainnya. Karena kealiman dan kedalaman ilmu, beliau lantas menjadi sosok ulama karismatik yang sangat alim di Indonesia. Beliau dikenal mempunyai fondasi pendidikan agama Islam yang kuat, terutama penguasaan terhadap ilmu fikih dan usul fikih. Hal inilah yang membuat Mbah Mon menjadi salah satu rujukan para ulama Indonesia dalam bidang fikih. Disebutkan Mbah Mon juga pernah menulis kitab-kitab yang digunakan rujukan santri, seperti kitab berjudul Al-Ulama Al-Mujadidun. Semasa hidup, Mbah Mon juga aktif mengajar santri-santri, aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, serta pernah berkontribusi dalam dunia politik Indonesia. Beberapa jabatan strategis bahkan pernah beliau pegang di Nahdlatul Ulama, DPR dan juga MPRI. Namun di masa tuanya, Kiai Maimun Zubair lebih aktif mengajar di pesantren dan berdakwah kepada umat. Atas jasa-jasa mulianya,
Maka tak heran bila akhir hidup beliau mendapatkan tempat yang mulia dan jasa-jasanya terus dikenang oleh umat Muslim Indonesia sepanjang masa. Coba kita renungkan lagi. Sungguh mengejutkan. Inilah detik-detik pembongkaran makam Kiai Haji Maimun Zubair setelah 4 tahun dikubur. Perlu diketahui, Kiai Maimun Zubair adalah salah satu ulama kondang dan karismatik asal Indonesia. Pada 2019, beliau melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah bersama rombongan Qadarullah. Beliau akhirnya wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di pemakaman malam. Maka tradisi di pemakaman malam Makkah adalah bahwa makam yang sudah berumur 3 atau 4 tahun maka wajib dibongkar dan dipindah. Namun atas kuasa Allah, saat makam Kiai Maimun Zubair dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh dan berbau wangi. Peristiwa ini benar-benar disaksikan langsung oleh penggali kubur. Malah ini karena masih utuh. Akhirnya jenazah Kiai Maimun tidak jadi dipindahkan dan tetap dimakamkan di Malah. Subhanallah. Semoga kita semua kelak wafat dalam kondisi husnul khotimah dan mendapatkan derajat mulia seperti Kiai Haji Maimun Zubair ini. Amin. Mengapa banyak makam jamaah haji Indonesia yang dibongkar di pemakaman Baqi Madinah hampir setiap hari di pemakaman Baqi Madinah? Banyak para penggali makam yang terlihat bekerja untuk penggalian makam. Mereka menggali makam-makam lama yang sudah berumur. Hal semacam ini tentu tidak biasa kita saksikan di Indonesia, tetapi hal ini telah menjadi tradisi di pemakaman Baqi Madinah. Pemakaman Jannatul Baqi Madinah ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi ribuan umat muslim, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Saat ini pemakaman ini menerapkan sebuah sistem pemakaman berkelanjutan. Berbeda dengan makam di banyak negara yang bersifat permanen, makam di Baqi akan digunakan kembali setelah jangka waktu 3 dan 4 tahunan. Praktik di Baqi tidak seperti pembongkaran makam yang umumnya dikenal, tetapi lebih mengarah kepada penggantian makam, di mana makam lama yang telah rata dengan tanah akan digali kembali untuk dipakai jenazah yang baru meninggal. Ini adalah cara untuk mengatasi keterbatasan lahan di pemakaman suci tersebut. Proses penggantian ini bersifat siklus dan berulang, dengan makam-makam yang sudah lama dan tanahnya kembali rata, yang menjadi prioritas untuk digunakan kembali. Dalam proses penggantian makam, tulang belulang jenazah yang sudah lama dikuburkan akan dikumpulkan dan dipindahkan ke area makam lain yang tidak diberi nama. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari tentara dan penjaga makam untuk memastikan proses berlangsung dengan tertib dan menghormati jenazah. Setelah area makam siap, jenazah yang baru akan dimakamkan di tempat tersebut dan tanda makam akan kembali rata dengan tanah. Semua makam di Baqi terlihat seragam, tanpa nisan atau tulisan nama yang permanen. Praktik ini mengingatkan umat muslim bahwa yang terpenting adalah amal dan persiapan untuk kehidupan akhirat, bukan kemewahan di dunia. Dengan adanya penggantian makam, lahan di Baqi dapat digunakan secara berulang, memungkinkan ribuan umat muslim yang meninggal di Madinah memiliki kesempatan yang sama untuk dimakamkan di sana. Mengingat besar sekali keutamaan bagi siapa saja umat muslim yang dimakamkan di pemakaman mulia ini, berdasarkan beberapa hadis, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa para penghuni Baqi kelak akan dibangkitkan lebih awal di hari kiamat. Rasulullah sendiri dahulu sering mengunjungi pemakaman Baqi untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, ziarah ke makam Baqi ini merupakan praktik yang dianjurkan dalam Islam. Tidak hanya itu, banyak para penggali kubur di Baqi dan makam-makam yang menjumpai kondisi jasad almarhum yang masih utuh ketika makam digali. Bahkan banyak juga makam-makam jamaah haji dan umroh asal Indonesia yang juga masih utuh. Hal ini menunjukkan betapa mulia dan beruntungnya orang-orang yang wafat dan dimakamkan di pemakaman mulia ini. Mereka dimakamkan sangat dekat dengan makam Nabi Muhammad, makam keluarga Nabi, dan makam ribuan sahabat Nabi Muhammad di Madinah kelak. Mereka yang wafat dan dimakamkan di pemakaman ini akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, takdirkanlah kami semua agar bisa berhaji dan umroh ke Tanah Suci dan bisa berziarah ke pemakaman mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.